semuanya, perkenalkan nama saya Hofia Tunalanisa dengan NIM 8589588184. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 yaitu uji karbohidrat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, khususnya amilum atau zat pati melalui perubahan warna setelah ditetesi larutan yodium. Alat dan bahan yang digunakan yaitu piring plastik, pipet tetes, pisang 1 iris, nasi 1 iris, putih telur rebus 1 iris, tahu putih 1 iris, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok, gula pasir 1 sendok, kentang 1 iris, dan larutan kalium ioida atau yodium 1,1 m sebanyak 10 ml. Selanjutnya, kita menyusun semua bahan makanan yang akan diuji ke dalam satu persatu wadah piring plastik agar mudah diamati. Setelah semuanya bahan tersusun rapi, larutan yodium dimasukkan ke dalam pipet tetes. Selanjutnya, masing-masing bahan makanan ditetesi larutan yodium sebanyak 2-3 tetes secara bergantian. Setelah semua bahan makanan ditetesi, setiap bahan diamati perubahan warnanya, lalu hasil pengamatannya dicatat. Pada hasil pengamatan, terlihat bahwa beberapa bahan makanan mengalami perubahan warna menjadi biru, kehitaman, atau ungu gelap setelah ditetesi yodium. Perubahan warna tersebut menunjukkan adanya kandungan karbohidrat atau amilum pada bahan makanan tersebut. Seperti nasi mengalami perubahan warna cukup gelap sehingga menunjukkan kandungan karbohidrat yang tinggi. Kentang juga bisa berubah menjadi warna gelap karena mengandung banyak pati. Tepung terigu dan biskuit juga mengalami perubahan warna yang menandakan adanya karbohidrat. Pisang menunjukkan perubahan warna meskipun tidak terlalu pekat. Sedangkan bahan makanan seperti putih telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir tidak mengalami perubahan warna yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa bahan tersebut tidak mengandung amilum. Putih telur dan tahu memiliki banyak mengandung protein, sedangkan margarin mengandung lemak. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa larutan yodium dapat digunakan untuk menguji kandungan karbohidrat pada makanan. Bahan makanan yang mengandung amilum akan berubah warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi yodium. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung amilum tidak mengalami perubahan warna yang berarti. Sekian penjelasan praktikum uji karbohidrat kali ini. Untuk praktikum kedua yaitu selanjutnya ada uji lemak. Pada uji lemak ini tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya langkah pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan kertas coklat yang sudah dipotong-potong kecil-kecil dengan ukuran kurang lebih 10 cm x 10 cm. Kalau tidak ada kertas coklat, bisa pakai kertas sampul yang warna coklat. Setelah semua kertas siap, kertas tersebut ditata di atas meja atau wadah untuk digunakan sebagai tempat pengujian bahan makanan. Selanjutnya, menyiapkan semua bahan makanan yang akan diuji seperti kemiri, margarin, wortel, biji jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, susu, minyak goreng, dan air. Setelah semua bahan siap, masing-masing bahan makanan mulai diuji pada kertas coklat. Bahan yang berbentuk cair seperti minyak goreng, susu, santan, dan air diteteskan pada kertas coklat menggunakan sendok kecil. Sedangkan bahan lain seperti kemiri, margarin, kacang tanah, wortel, pepaya, singkong, dan biji jagung diusap-usapkan atau ditempelkan pada permukaan kertas coklat. Kemudian, setiap kertas diberi tulisan atau label sesuai dengan nama bahan makanan yang sudah diuji agar tidak tertukar saat pengamatan. Setelah semua bahan selesai ditata, kertas didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah menunggu beberapa menit, pengamatan dilakukan menggunakan cahaya senter atau lampu. Kertas coklat diperiksa satu persatu dengan diarahkan ke cahaya lampu untuk melihat apakah terdapat bekas noda transparan seperti minyak pada permukaan kertas. Pada hasil pengamatan terlihat bahwa beberapa bahan makanan meninggalkan bekas transparan pada kertas coklat. Kemiri, margarin, minyak goreng, santan, susu, dan kacang tanah menunjukkan noda transparan yang cukup jelas. Hal ini menandakan bahwa bahan makanan tersebut mengandung lemak.
sedangkan bahan makanan seperti wortel, pepaya, singkong, biji jagung tidak meninggalkan bekas transparan yang terlalu jelas, sehingga kandungan lemaknya lebih sedikit. Air juga tidak meninggalkan noda transparan setelah mengering. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahan makanan yang mengandung lemak dapat diketahui melalui noda transparan yang tertinggal pada kertas coklat setelah diamati menggunakan cahaya lampu atau senter. Semakin jelas noda transparan yang terlihat, maka semakin tinggi kandungan lemak pada bahan makanan tersebut. Sekian penjelasan praktikum uji lemak kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.